Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Perubahan, sebuah tempat di mana kita berkumpul bukan karena kebetulan, melainkan karena jiwa Anda sedang mencari jawaban atas kegelisahan yang selama ini terpendam. Sebelum kita menyelami lebih dalam rahasia semesta tentang roda kehidupan yang terus berputar, mari kita bersama-sama membangun wadah ini agar terus bertumbuh. Jika Anda merasa getaran positif dari pesan ini, silakan tekan tombol berlangganan terlebih dahulu. Langkah kecil Anda untuk berlangganan adalah bentuk bahan bakar bagi kita semua untuk terus melangkah maju menuju versi terbaik diri kita. Mari kita mulai perjalanan hebat ini dengan menyadari sebuah kebenaran mutlak. Kehidupan tidak pernah berjalan dalam satu garis lurus yang membosankan. Hidup adalah hamparan samudera dengan ombak yang terkadang meninggi, lalu merendah, dan kemudian bergulung kembali membawa kekuatan baru. Di antara semua dinamika itu, ada sebuah mekanisme agung yang seringkali luput dari pandangan kita yang sedang kelelahan. Kita menyebutnya sebagai roda kehidupan, sebuah ketetapan semesta yang memastikan bahwa tidak ada malam yang berlangsung selamanya, dan tidak ada siang yang tidak akan berganti senja. Banyak di antara Anda yang mungkin saat ini sedang berada di titik nadir, merasa terhimpit oleh keadaan, dan memandang ke atas sambil bertanya-tanya kapan giliran Anda untuk bersinar. Anda melihat orang lain seolah-olah memiliki panggung yang begitu megah, sementara Anda masih setia menjadi penonton di kegelapan. Ketahuilah, momen ini, rasa sakit ini, dan kesunyian ini adalah fondasi awal dari segala bentuk kejayaan yang sedang dipersiapkan untuk Anda. Langit tidak pernah tidur, dan semesta sedang bekerja di balik layar dengan presisi yang sangat luar biasa untuk merajut takdir emas Anda. Langkah awal yang paling krusial untuk membalikkan roda nasib Anda adalah dengan mengubah cara pandang Anda terhadap kegelapan yang sedang dihadapi. Kegelapan bukanlah tanda bahwa Anda telah dilupakan atau ditinggalkan. Sebaliknya, kegelapan adalah rahim tempat segala hal besar dilahirkan. Pikirkan tentang sebutir benih yang bernilai tinggi. Ia tidak akan pernah bertumbuh menjadi pohon yang kokoh dan berbuah lebat jika ia hanya diletakkan di atas meja yang terang benderang. Benih itu harus dikubur di dalam tanah yang gelap, sunyi, penuh tekanan, dan dingin. Di tempat yang paling tidak menyenangkan itulah, cangkangnya pecah, akarnya menghujam ke dalam bumi, dan tunasnya mulai berjuang menembus tanah untuk menyambut sinar matahari. Begitu pula dengan diri Anda saat ini. Tekanan ekonomi, patah hati, kegagalan beruntun, atau penolakan yang Anda terima bukanlah akhir dari cerita Anda. Itu adalah proses pembongkaran cangkang lama Anda yang rapuh agar esensi sejati dari kekuatan Anda bisa keluar. Anda sedang ditempa, bukan dihancurkan. Anda sedang dipersiapkan untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar ketika saatnya Anda berada di puncak roda nanti. Seseorang yang tidak pernah merasakan kerasnya tanah di bawah tidak akan pernah tahu cara menghargai indahnya pemandangan dari atas. Mulai detik ini, berhentilah mengasihani diri sendiri dan membandingkan garis waktu Anda dengan orang lain. Setiap jiwa memiliki orbitnya masing-masing, persis seperti planet-planet di angkasa yang bergerak dengan kecepatannya sendiri namun tidak pernah saling bertabrakan. Waktu bersinar Anda tidak ditentukan oleh kapan orang lain sukses, melainkan ditentukan oleh kesiapan mental dan spiritual Anda untuk menerima kesuksesan tersebut. Fokuskan seluruh energi Anda ke dalam diri, bersihkan hati dari rasa iri, dan mulailah melangkah dengan keyakinan penuh bahwa giliran Anda sedang berjalan mendekat. Roda itu pasti berputar, dan tugas Anda sekarang adalah memastikan bahwa ketika posisi Anda berada di atas, Anda sudah menjadi pribadi yang matang, bijaksana, dan siap menyinari sekeliling Anda. Tarik napas dalam-dalam, embuskan semua keraguan, dan mari kita bersiap untuk melangkah ke fase berikutnya. Ketika roda kehidupan terasa mandek di bawah, banyak orang melakukan kesalahan besar dengan terus meratapi nasib atau mencoba mendobrak pintu yang sudah jelas-jelas terkunci. Mereka lupa bahwa semesta selalu mengirimkan sinyal, sebuah bahasa sunyi yang hanya bisa dipahami oleh jiwa-jiwa yang tenang. Untuk bisa membalikkan keadaan, Anda harus berhenti menjadi korban dari keadaan dan mulai menjadi pengamat yang bijaksana atas hidup Anda sendiri. Perhatikan baik-baik setiap kejadian yang menimpa Anda belakangan ini. Seringkali, kegagalan yang berulang bukanlah pertanda bahwa Anda tidak berbakat, melainkan sebuah petunjuk kuat bahwa arah yang Anda tuju perlu sedikit digeser. Semesta memiliki cara yang unik untuk mengarahkan kita,
Jika kita keras kepala berjalan di jalur yang salah, kita akan terus-menerus ditentang oleh keadaan sampai kita mau berbalik arah menuju jalur yang sebenarnya telah disiapkan untuk kita. Kegagalan adalah cara alam semesta mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih baik yang sedang menanti Anda di tikungan depan. Namun Anda harus merelakan apa yang ada di tangan Anda saat ini. Di fase ini, tugas utama Anda adalah menata ulang fondasi internal Anda. Fondasi itu adalah pikiran, kebiasaan, dan lingkaran sosial Anda. Anda tidak akan pernah bisa mencapai puncak yang baru jika Anda masih membawa beban-beban lama yang berkarat. Periksa kembali apa saja yang mengisi kepala Anda setiap hari. Apakah itu keluhan, ketakutan, atau gosip yang tidak berguna? Jika iya, bersihkan sekarang juga. Gantilah dengan asupan yang bergizi bagi jiwa, buku-buku yang mencerahkan, kisah-kisah perjuangan, dan afirmasi positif yang membakar semangat. Anda adalah apa yang Anda konsumsikan ke dalam pikiran Anda secara konsisten. Selain pikiran, perhatikan pula dengan siapa Anda menghabiskan waktu. Energi itu menular, dan jika Anda terus dikelilingi oleh orang-orang yang selalu melihat masalah di setiap solusi, maka roda kehidupan Anda akan semakin berat untuk bergerak naik. Carilah mereka yang memiliki frekuensi yang sama, mereka yang bicaranya tentang masa depan, tentang karya, dan tentang bagaimana cara berkontribusi bagi dunia. Jika Anda belum menemukan lingkungan seperti itu, lebih baik Anda berjalan sendiri dalam kesunyian untuk sementara waktu daripada berada di tengah keramaian yang perlahan-lahan membunuh impian Anda. Ingatlah bahwa persiapan yang matang di masa-masa sulit adalah penentu seberapa tinggi Anda akan melesat nantinya. Ketika busur panah ditarik ke belakang, semakin jauh ia ditarik dan semakin kuat tekanan yang diterima, maka semakin melesat jauh pula anak panah itu ketika dilepaskan. Begitu pula dengan hidup Anda. Tekanan yang Anda rasakan saat ini adalah tarikan busur semesta. Tetaplah fokus pada sasaran, perbaiki bidikan Anda, kuatkan mental Anda, dan bersiaplah untuk meluncur dengan kecepatan yang akan mengejutkan semua orang yang pernah meragukan Anda. Kini kita masuk ke fase di mana teori dan kontemplasi harus diubah menjadi aksi yang nyata dan bertenaga. Banyak orang terjebak di fase sebelumnya. Mereka tahu apa yang salah, mereka tahu apa yang harus diperbaiki, namun mereka lumpuh oleh rasa takut untuk melangkah. Mereka takut gagal lagi, takut ditertawakan, dan takut kehilangan kenyamanan semu yang saat ini mereka miliki. Ketahuilah, ketakutan adalah ilusi terbesar yang diciptakan oleh pikiran untuk menjaga Anda tetap kerdil. Jika Anda ingin melihat roda kehidupan Anda berputar naik, Anda harus berani menatap mata ketakutan itu dan melangkah menembusnya. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan sebuah kesadaran bahwa ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada rasa takut itu sendiri, yaitu masa depan Anda dan kebahagiaan orang-orang yang Anda cintai. Anda harus mulai mengambil risiko yang terukur. Jangan pernah mengharapkan hasil yang berbeda jika Anda terus melakukan hal yang sama berulang-ulang. Jika cara lama Anda tidak menghasilkan apa-apa, ganti cara tersebut. Coba keahlian baru, pelajari teknologi baru, atau mulailah bisnis kecil yang selama ini hanya ada di dalam kepala Anda. Dunia ini dipimpin oleh orang-orang yang berani mengambil tindakan, bukan oleh para komentator yang hanya bisa mengkritik dari pinggir lapangan. Saat Anda mulai melangkah, bersiaplah karena tantangan tidak akan langsung hilang. Justru terkadang, ketika kita mulai bergerak maju, ujian akan datang bertubi-tubi untuk menguji seberapa serius kita menginginkan perubahan tersebut. Ini adalah ujian kelayakan dari semesta. Semesta ingin melihat apakah Anda hanya seorang pemimpi yang hangat-hangat tahi ayam, atau seorang pejuang sejati yang siap berdarah-darah demi impiannya. Setiap kali Anda jatuh di fase ini, jangan pernah menghabiskan waktu untuk meratap. Segera bangkit, bersihkan debu di pakaian Anda, evaluasi apa yang salah, dan melangkahlah kembali dengan strategi yang lebih cerdas. Kunci utama di fase ini adalah konsistensi yang kejam terhadap diri sendiri. Kebanyakan orang gagal bukan karena mereka tidak pintar, melainkan karena mereka berhenti terlalu cepat. Mereka melakukan sesuatu selama beberapa minggu, dan ketika belum melihat hasil yang instan, mereka langsung menyimpulkan bahwa metode tersebut tidak berhasil. Padahal, kesuksesan adalah akumulasi dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara terus-menerus tanpa henti, bahkan ketika Anda sedang tidak bersemangat sekalipun.
Motivasi adalah apa yang membuat Anda mulai, namun disiplin adalah apa yang membuat Anda terus berjalan hingga garis akhir. Jadikan setiap hari sebagai panggung pembuktian bagi diri Anda sendiri. Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada dunia atau kepada orang-orang yang meremehkan Anda. Buktikan saja kepada cermin di kamar Anda bahwa Anda hari ini jauh lebih tangguh, lebih berani, dan lebih bekerja keras daripada Anda yang kemarin. Ketika Anda secara konsisten menyiram tindakan Anda dengan cucuran keringat dan keyakinan yang membaja, Anda sedang menciptakan momentum. Momentum inilah yang akan menjadi motor penggerak utama yang mulai memutar roda kehidupan Anda, perlahan namun pasti, meninggalkan titik terbawah menuju wilayah baru yang penuh peluang. Ketika tindakan nyata Anda sudah mulai berjalan, roda kehidupan Anda akan mulai bergeser naik. Di fase ini, Anda akan mulai melihat percikan-percikan keberuntungan kecil, kesempatan yang tiba-tiba datang, orang-orang tepat yang mendadak hadir membantu Anda, atau jalan buntu yang tiba-tiba terbuka. Banyak orang mengira ini adalah kebetulan, namun dalam hukum semesta, tidak ada yang namanya kebetulan. Ini adalah hasil dari penyelarasan frekuensi. Anda telah berhasil menaikkan getaran energi diri Anda dari frekuensi kekurangan dan ketakutan menjadi frekuensi kelimpahan dan kesiapan. Untuk menjaga agar roda ini terus bergerak naik dan tidak kembali merosot, Anda harus menguasai seni bersyukur dan merasa cukup di setiap momen. Rasa syukur adalah magnet paling kuat di alam semesta untuk menarik hal-hal baik. Ketika Anda bersyukur atas apa yang sudah Anda miliki saat ini, sekecil apapun itu, Anda sedang mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa Anda adalah wadah yang siap untuk menerima hal-hal yang lebih besar. Sebaliknya, jika Anda terus berfokus pada apa yang belum Anda miliki, Anda sedang memperpanjang masa-masa kekurangan Anda karena energi Anda memancarkan sinyal kelangkaan. Di fase penyelarasan ini, Anda juga harus belajar untuk melepaskan keterikatan yang berlebihan terhadap hasil akhir. Lakukan bagian Anda dengan performa terbaik. Berikan dedikasi total pada prosesnya, namun biarkan semesta yang mengatur bagaimana dan kapan hasil terbaik itu akan bermanifestasi. Ketika Anda terlalu cemas memikirkan hasil, Anda sedang menyuntikkan energi ketakutan ke dalam usaha Anda, dan itu bisa menghambat aliran keberuntungan. Miliki keyakinan yang mutlak bahwa apa yang menjadi jatah Anda tidak akan pernah tertukar, dan apa yang melewatkan Anda memang tidak pernah dimaksudkan untuk Anda. Mulailah bertindak dan berpikir seolah-olah Anda sudah menjadi orang yang sukses dan bijaksana. Ini bukan tentang menjadi sombong atau berpura-pura menjadi orang lain, melainkan tentang membangun mentalitas pemenang. Orang sukses tidak menunggu kaya baru berbagi. Mereka berbagi dari apa yang mereka miliki sekarang untuk membuka pintu rezeki yang lebih luas. Orang sukses tidak menunggu dihormati baru menghormati orang lain. Mereka memancarkan rasa hormat kepada siapa saja karena itulah cerminan kualitas diri mereka. Ubah postur tubuh Anda, ubah cara berbicara Anda, dan buatlah keputusan-keputusan hidup dengan standar seorang pemenang. Semesta adalah cermin raksasa yang sangat jujur. Ia tidak memberikan apa yang Anda inginkan, melainkan ia memantulkan kembali siapa diri Anda yang sebenarnya. Jika di dalam diri Anda penuh dengan kedamaian, keyakinan, dan kerja keras, maka realitas di luar diri Anda akan menyesuaikan diri dengan cepat untuk menghadirkan kemakmuran, kesuksesan, dan kebahagiaan. Anda kini sedang berada di tanjakan yang sangat menentukan. Pertahankan kecepatan energi positif Anda, teruslah berbuat baik tanpa pamrih, dan saksikan bagaimana gerbang kejayaan mulai terbuka lebar menyambut kehadiran Anda yang baru. Waktu Anda untuk bersinar yang selama ini Anda impikan dalam kesunyian akhirnya telah tiba. Anda kini memiliki panggung Anda sendiri. Anda memiliki pengaruh, kelimpahan materi, dan pengakuan yang layak atas seluruh perjuangan berdarah-darah yang telah Anda lalui di masa lalu. Namun, ingatlah dengan sangat jelas, berada di puncak roda bukanlah akhir dari perjalanan hidup Anda, melainkan sebuah ujian tingkat tinggi yang baru dan jauh lebih berat daripada ujian saat Anda berada di bawah. Banyak orang yang kuat saat diuji dengan penderitaan, namun langsung hancur dan jatuh ketika diuji dengan kemegahan dan kenyamanan. Ketika Anda berada di atas, musuh terbesar Anda bukan lagi kemiskinan atau penolakan, melainkan kesombongan, keangkuhan, dan rasa puas diri yang berlebihan. Begitu Anda merasa bahwa semua kesuksesan ini adalah murni karena kehebatan diri Anda sendiri, disitulah cengkeraman Anda pada roda akan melonggar,
dan roda siap untuk menjatuhkan Anda kembali ke bawah dengan hempasan yang jauh lebih menyakitkan. Tetaplah membumi. Jaga hati Anda agar tetap serendah tanah tempat Anda dulu pernah merangkak. Cara terbaik untuk mengunci posisi Anda di puncak dan memastikan keberfungsian hidup yang abadi adalah dengan mengubah peran Anda dari seorang pencari cahaya menjadi sumber cahaya itu sendiri. Gunakan kesuksesan Anda, kekayaan Anda, dan panggung Anda untuk mengangkat orang lain yang saat ini masih terjebak di titik terbawah roda kehidupan mereka. Bukakan jalan bagi mereka, berikan mereka mentor, bagikan ilmu Anda, dan jadilah tangan yang mengulurkan bantuan tanpa mengharapkan pujian. Ketika Anda memfokuskan hidup Anda untuk menjadi saluran berkah bagi orang banyak, semesta akan memastikan bahwa aliran berkah ke dalam hidup Anda tidak akan pernah dihentikan. Ingatlah selalu wajah Anda di masa lalu ketika Anda sedang membaca pesan ini di fase awal. Ingatlah betapa perihnya rasanya tidak dihargai, betapa sesaknya dada saat dipenuhi ketakutan akan masa depan. Jadikan memori itu sebagai kompas moral Anda untuk memperlakukan orang-orang yang belum seberuntung Anda dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang. Pancaran sinar Anda tidak akan pernah meredup hanya karena Anda membaginya untuk menerangi lilin-lilin orang lain. Justru sebaliknya, dunia akan menjadi jauh lebih terang, dan nama Anda akan terukir indah di dalam sejarah kehidupan sebagai jiwa yang membawa perubahan. Roda kehidupan akan terus berputar bagi mereka yang berhenti bertumbuh. Namun bagi Anda yang terus memperluas kapasitas diri, terus belajar, dan terus mendedikasikan hidup untuk kemaslahatan bersama, Anda tidak lagi dipermainkan oleh putaran roda tersebut. Anda telah melampaui putaran itu dan menjadi bagian dari penggerak kebaikan di semesta ini. Nikmati sinar Anda, rayakan kemenangan Anda dengan penuh rasa syukur, dan teruslah berjalan dengan kepala tegak namun hati yang tetap bersujud. Waktumu untuk bersinar adalah sekarang, esok, dan selamanya. Jadilah legenda di garis takdirmu sendiri.